Shalom semuanya teman-teman. Shalom. Woi, shalom. Nah itu ya. Oke, thank you buat kesempatan sore ini Kak Fandi atau Kak Fandi bisa kembali layani Glow anak-anak muda di tempat ini ya. Dengan sebuah tema yang teman-teman kasih untuk kita bisa bahas sama-sama tentang lighten the dark ya, lighten the dark atau menerangi kegelapan. Saya mau cek saya punya PowerPoint. Udah nyala? Oh itu ya, di sini nggak ada ya. Berarti saya harus begini ya khotbahnya. Walking in the light to lighten the dark. Kita sebagai anak-anak Tuhan berjalan dalam terang supaya kita bisa menerangi kegelapan. Teman-teman sekalian, Komandi ingin kita memiliki sebuah mindset yang benar tentang kehidupan ini ya. Kita jangan takut dengan kegelapan, bukan berarti kegelapan itu mati lampu ya, atau masuk bioskop 21 gelap ya. Bukan itu maksudku, tapi value. Kita ini berada dalam satu peperangan yang namanya value. Peperangan yang gak kelihatan antara anak Tuhan sama anak-anak dunia. Secara kasat mata kita sama mereka gak ada bedanya, makan yang kita makan sama, mereka juga makan yang kita makan. Kita pergi belanja ke tempat yang mana mereka juga sama-sama pergi belanja. Jadi secara kasat mata, secara fisik, gak ada bedanya kita anak-anak Tuhan dengan anak-anak dunia, kita anak terang dengan anak gelap tuh gak ada bedanya. Tapi akan jadi berbeda begitu kita ngobrol, bahasa yang kita keluarkan, keyakinan iman yang kita punya, value kehidupan yang kita anut, itu akan membuat rupanya di situ bedanya anak Tuhan dengan anak yang bukan daripada anak Tuhan. Jadi kita ini berada dalam satu peperangan value, bukan peperangan secara fisik, tapi peperangan secara nilai antara the light and the dark. Kita hidup in the light of God dan orang dunia hidup in the darkness of the world. Kita nggak takut dengan kegelapan, tapi justru anak Tuhan mesti bisa merangkul orang-orang gelap tanpa kita menjadi gelap. Ada amin? Ada amin? Jadi Komandi ingin setiap kita tidak jadi jago kandang, kita nggak cuma jadi terang di antara terang ya, garam di antara garam, sebab kalau lampu nyala di tengah-tengah nyalanya lampu, ya lampu kita nggak banyak gunanya ya. Kayak ini udah terang begini, kita nyalain lampu flash kita punya handphone yang nggak banyak gunanya. Tapi kalau begitu mati lampu, apakah kita mesti kabur? Atau nyalahin kita punya flash? Kan nyalain kita punya flash dong. Kalau tiba-tiba mati lampu, bukannya kita bubar, kita pulang dah, puji Tuhan mati lampu, ibadah cuma separoh gitu ya. Kan nggak begitu dong. Justru kalau gelap, kita punya flash, kudu nyala. Tapi kadang-kadang anak Tuhan begitu gelap, jangan main di tempat gelap. Padahal kita punya lampu yang kita bisa nyalain loh. Tapi kebanyakan, jangan di tempat gelap nih, kita nggak boleh ngumpul di tempat gelap. Kita mesti ngumpul di tempat yang terang, kemudian nyalain senter dan saling nyenter muka satu sama lain gitu loh. Makanya kita kesinggung satu sama lain kan. Jadi kita sebagai anak Tuhan jangan takut dengan kegelapan. Justru kalau ada teman-teman kita yang tersesat, beda value, beda kehidupan, beda kata-kata, kita mesti berteman sama mereka tanpa kita mesti adopsi gaya hidup mereka. Setuju nggak? Satu contoh nih. Mungkin kalian nggak tahu, apa tahu saya nggak tahu ya. Pernah dengar nama John Lennon? Siapa yang pernah dengar nama John Lennon coba? Ini generasi engkong kalian sebetulnya. Even not my generation ya, tapi ya kita belajar sesuatu. Saya tuh diajar ya dari gereja lama banget dari dulu bahwa John Lennon itu anti-Kristus gitu loh. Dia anti Tuhan, anti Kristen, anti agama. Bahkan dia menghujat Yesus dan dia bilang begini, kami lebih terkenal daripada Yesus. Kita ini lebih famous daripada Yesus. Wah, waktu saya dengar kata-kata itu saya kesal juga ya. Wah, ini John Lennon mentang-mentang famous, mentang-mentang populer, mentang-mentang The Beatles lagunya meledak tahun 60-an, tahun 70-an. Sampai-sampai dia berani ngomong, kita lebih famous daripada Yesus. Itu menimbulkan sebuah kebencian dalam hati saya. Yang saya nggak usah sebut ke sana sini, tapi saya udah anti gitu loh. Karena dari saya seusia kalian diindoktrinasi mendengar, membaca tentang John Lennon dan juga The Beatles yang kami lebih famous daripada Yesus. Ini orang kurang ajar banget, makanya syukurin dah mati ditembak gitu kan ya. Kita kan kayak gitu tuh. Tapi beberapa waktu kemudian saya membaca artikel yang mengubah saya punya paradigma. Mungkin 2 minggu lalu tuh. Itu jadi sebuah bahan perenungan buat saya gini. John Lennon, kenapa dia ngomong gitu?
Kan saya nggak cari tahu. Saya cuma dulu dengar khotbah, kemudian sebaris-baris kalimat di buku-buku rohani mengutip kami lebih famous daripada Yesus gitu ya, menimbulkan kebencian terhadap the darkness. Sampai saya membaca sekitar 2 minggu lalu artikel, kenapa dia ngomong gitu. Ada 2 versi rupanya. Yang saya nggak pernah baca, sampai saya baca 2 minggu lalu. Yang pertama, The Beatles disuruh konser hari Minggu. Karena disuruh konser hari Minggu, John Lennon menolak. Dia bilang kita nggak mau konser hari Minggu, masa kita lebih famous daripada Yesus. Paham gak saudara? Dia menolak konser hari Minggu, sebab dia bilang masa kita lebih famous daripada Yesus. Kebaktian hari Minggu kita bikin konser hari Minggu, dia tolak itu konser. Positif gak? Positif gak? Positif sebetulnya. Lalu yang kedua, dia ngomong gini. Ini versi yang kedua, yang saya lebih percaya versi yang kedua ini ya. Dia bilang gini, Eropa ini gimana sih? Ini bahasa sehari-hari ngomong gini. Eropa ini gimana sih? Gereja udah mulai sepi. Tapi kalau The Beatles bikin konser, rame banget. Masa kita lebih famous daripada Yesus? Nggak bener dong. Nah, dia ngomong seolah-olah begitu. Lalu dia bilang gini, kalau begini terus-terusan kita lihat tuh ya. Di Eropa ini Kristen dulu yang punah, apa The Beatles dulu yang punah? Banyak orang salah tangkap dengan kata-kata ini. Orang nangkapnya, wah kurang ajar kan. Dia bilang Kristen akan punah, The Beatles akan tetap ada untuk selama-lamanya. Saya diajarnya begitu, tapi ada tulisan yang bilang, kalau terus-terusan kayak begini di Eropa nih, The Beatles lebih famous daripada Yesus, kita tinggal tunggu waktu. Apakah Kristen yang punah duluan, atau The Beatles yang punah duluan. Dia ngomong tahun 60-an, ini 2024. Terbukti nggak saudara? Eropa Kristen punah loh. Tapi lagu The Beatles masih di setel, betul gak? Orang masih nyanyi lagu The Beatles, tapi orang udah gak ke gereja. Jadi yang dia ucapkan itu sebuah kritik sosial. Dan John Lennon baca berbagai macam buku, pelajari berbagai macam agama, sampai dia baca satu buku rohani yang saya sampai kaget. Dia baca buku tulisan Paul Tillich. Paul Tillich itu buku saya di S3. Itu orang Kristen macam biasa-biasa aja kagak baca tuh buku Paul Tillich. Bacanya Benny Hinn, ya gak sih? Tapi kalau ada Paul Tillich, ini theologian European yang sangat hebat. Dan dia baca itu, makanya mindsetnya advance banget. Dan dia ngomong tahun 60-an, kalau gini terus-terusan, lihat aja. Apakah Kristen yang punah duluan di Eropa, atau The Beatles yang punah duluan di Eropa. Dan kenyataannya, Kristen yang punah duluan, bukan The Beatles. Setuju gak saudara? Lagu The Beatles masih diputar, orang gak anti. Tapi begitu omong Kristen, doa Bapa kami, orang anti. Dengan yang namanya kekristenan. Jadi dari sini saya melihat salah benar ya gue ya. Benci tanpa mengerti konteksnya. Kita cuma digiring sama opini yang udah ada. Kalau berbeda dengan kita, kayaknya dia sombong, kayaknya dia sesat, kayaknya dia menghujat Yesus. Kita mesti anti, padahal kita mesti deketin orang yang kayak begitu. Kalau ada teman-teman kita yang berbeda, value-nya di sekolah, di kampus, di kerjaan, di toko, di tempat kita main. Saudara, garam jangan main sama garam, nanti bludruk, betul gak sih? Kita mesti menerangi yang hambar. Justru kita sebagai cahaya mesti ada di tempat yang gelap, supaya kita bisa menerangi kegelapan, jangan anti dengan kegelapan. Makanya kitanya mesti bercahaya dulu, ada amin? Sebab kalau kitanya gak bercahaya, main di tempat gelap, sama-sama hitam. Sama-sama gosong dan gak kelihatan. Tapi kalau I am the light of the world, I'm not afraid of the darkness. Saya adalah terang dunia, saya punya Yesus, I'm more than a conqueror. Aku gak takut dengan kegelapan dunia. Ketemu sama teman beda agama, let's have fun, no problem. Ketemu sama teman-teman yang beda agamanya, it's okay. Justru kita mesti berteman, supaya kita bisa lighten the dark. Ada amin? Amin gak? Ya of course main sama-sama orang Kristen ya boleh, komsel silahkan, nonton silahkan, hangout silahkan, of course boleh ya. Tapi kalau circle pertemanan lu lagi, sampai kapan kita bisa menangkan teman-teman kita? Kalau circle pertemanan kita hanya yang seagama, segereja, sekomsel, pagi, siang, sore, malam, seminggu, 7 hari, mainnya lu lagi, kita akan jadi orang Kristen yang eksklusif. Dan merasa kita lebih daripada mereka. Because kita adalah cahaya dan terang bagi dunia. Tapi kita nggak bawa dampak buat mereka.
Saya menyesal banget tuh ya kalau nggak ada pendeta yang dekati John Lennon hari itu. Harusnya datengin dia karena ini orang sebenarnya very smart. Not only famous but also smart. Tapi kalau orang udah anti, nggak mau bergaul. Dan syukur-syukurin ditembak gitu loh. Pertanyaan saya sebelum dia ditembak, ada nggak orang Kristen mendekati dan nginjil dia? Itu kan my question. Saya belum dapat datanya sih. Sebelum dia ditembak mati, daripada kita syukur lo ditembak mati, mampus lo syukurin. Ada nggak sih orang Kristen yang pernah menginjili dia dan bawa dia kepada Yesus sebelum ditembak? Ada nggak? Itu kan question, ya nggak sih? Sekarang kalau orang Kristen cuma gaul sama orang Kristen, ya kita nggak ada dampaknya ujung-ujungnya. Makanya tema ini penting banget tuh. Lighten the dark artinya perangilah kegelapan. Do not afraid of the darkness. Be in the dark. Ada dalam kegelapan tanpa menjadi kegelapan. Justru kita mau menerangi itu semua. Ada amin? Ya bahasa sehari jangan kuper begitulah ya. Jangan kuper, pergaulan kita mesti luas, tapi kita mesti tahu identitas kita siapa dalam Tuhan ya. Next, saya akan coba pakai saya punya PowerPoint ini. Oke, Yesaya 9 ayat yang kedua. Baca sama-sama teman-teman. 2, 3. Bangsa yang, sama-sama anak muda. 2, 3. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya terang telah bersinar. Bayangin tuh. Kitab Yesaya udah nulis, dulu pun kita ada dalam kegelapan. Namun kita udah ketemu sama Tuhan Yesus. Berapa yang udah ketemu sama Tuhan Yesus? Angkat tangan. How many of you believe in Jesus? Coba saya mau lihat di atas. Yang gak angkatan gak percaya? How can you be a witness for the darkness if you feel ashamed to raise up your hands? Oke? Kita ini mesti tahu identitas kita loh. Mesti tahu. Saya punya teman luas banget saudara, walaupun saya nggak gitu suka bergaul sebetulnya, saya pilih-pilih kalau main ya. Termasuk saya pilih-pilih orang-orang dunia yang mau saya main saudara. Wah saya diomongin orang, oh kok pendeta mainnya sama orang suka klub malam, kok pendeta mainnya sama orang yang suka beli mobil sport, kok pendeta mainnya sama anak-anak muda yang kaya-kaya banyak selingkuhannya. Why? Yang penting gua nggak selingkuh, yang penting gua nggak beli mobil sport, yang penting gua nggak dugem, mabok, sampai jackpot. Sampai muntah gitu kan, sampai nggak bisa pulang. Saudara, kalau nggak kita terjun jangkau mereka gimana? At least ada baptis 2 orang dari tempat dugem, at least akan berkati pernikahan orang dari tempat dugem gitu loh. Saya orang Kristen menghakimi saya. Seolah kok Fandi mainnya sama orang dunia sih? Saya bilang, hey, kalau kita cuma main sama orang Kristen, masa gue mau baptis orang yang udah dibaptis? Mau baptis ulang? Justru orang dunia itu kita mesti deketin. Karena mereka is not going to go to church. Mereka nggak mau going to your church, to my church. Karena buat mereka apa sih gereja-gerejaan gitu kan? Buat mereka gereja adalah something alien dari planet Mars. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kalau emang Tuhan pertemukan dengan sebuah pergaulan dalam sebuah dunia, apakah bisnis, apakah hobi atau apapun, saya dalam dunia bisnis ketemu mereka, ya udah kerja sama-sama, lakuin sama-sama, ketemu sama-sama, any place is okay. Yang penting kan orang tahu value saya. Karena orang tahu value saya, maka saya nggak bisa aneh-aneh. Nggak bisa aneh-aneh, saudara. Teman-teman pada bawa cewek, deketin cewek, kenalan cewek, kan saya nggak bisa. Daging mah pengen, tapi kan nggak bisa. Kita tahu value kita. Ya mereka saya nggak tembak di depan, enggak. Tunggu ada masalah, begitu ribut, mau bunuh diri. Pastor ketemu dong, nah itu tuh. Kenapa lu? Stres gue sama pacar gue. Mau bunuh diri nih gue nih, mau lompat di apartemen. Beneran di apartemen, dia mau lompat. Tapi Tuhan ingetin, calling lu dulu kok katanya. Untung gue angkat tuh kan. Kalau enggak udah lompat dia. Enggak jadi lompat tuh. Stres sama pacarnya tuh. Telepon kita dulu sebelum lompat. Ketemu ngopi. Sebelum ngopi, cerita, curhat. Padahal masalah gitu-gitu aja sih. Enggak ada masalah yang hebat-hebat banget, enggak ada. Tapi ya karena mereka mungkin stres gitu ya. Kayaknya pengen lompat aja tuh. Tapi ya Tuhan ingatkan, karena apa? Kita temani dia, di mana dia ada kita ada. Di mana kemana mereka main kita ikut main, di mana mereka makan kita ikut makan. Waktu mereka stres, ingat ada Kofandi. Saya nggak tutup diri
untuk mereka kok. Dan saya nggak pernah ajak, ayo ke gereja gue, nggak pernah tuh. Tapi ada yang datang tuh. Saya nggak pernah ajak-ajak, datang ikut kebaktian. Di mana gereja lu kok? Di sana, datang tuh. Ada yang mau dibaptis, ada kok, gue mau merit kok, mau kawin nih, berkati ya. Oh siap, kita bimbingan dulu, saya bilang. Kayak gitu tuh. Jadi kita menerangi kegelapan, karena kita tahu value kita berbeda. Kita kan punya Tuhan tuh. Bangsa-bangsa jalan dalam kegelapan, tapi ada sebagian kelompok bangsa sudah melihat terang itu. Dan kita punya terang bukan buat diri kita sendiri, tapi supaya jadi berkat buat orang banyak. Ada amin? Jadi balik lagi sekali lagi ya teman-teman. Jangan anti bergaul sama orang dunia. Kalau kita punya Roh Kudus, kita tahu Roh Kudus di hidup kita lebih besar daripada orang dunia. Lagian ya, you cannot be success. Anda nggak bisa sukses kalau Anda menutup pergaulan gitu loh. Kita nggak bisa berhasil kalau kita menutup pintu pergaulan. Pokoknya mesti sama anak Tuhan. Belum tentu Tuhan berkati kita anak Tuhan, belum tentu saudara. Kadang-kadang Tuhan juga buka kesempatan kerja sama bos yang nggak percaya. Apakah kita nggak mau terima kesempatan itu? Bos kita sembah tua pekong misalnya, oh tua pekong nih, nggak mau lah. Gimana coba? Justru, oh puji Tuhan bos kita nggak percaya Tuhan. Kesempatan buat kita, lighten the dark. Ada amin? Biar bos kita tahu kita punya value berbeda. Entar kan bosnya, weh dari 6 anak buah gue lu beda banget ya. Kok bisa sih? Nah kita kan bisa cerita. Karena kita punya Yesus di hidup kita. Amin? Oke ya. Next. Tuhan adalah cahaya kehidupan. Bilang sama-sama, 2, 3. Tuhan adalah cahaya kehidupan. Kalau Tuhan ada bersama dengan kita, who can be against us? Kenapa kita mesti takut? Saya nggak mau ngomong takut pocong, kuntilanak, suster ngesot, tuyul, itu udah nggak main lah kita ya. Kita nggak takut yang begituan tuh. Kalau masih takut begituan juga, kita ntar doa tumpang tangan, tumpang kaki ya. Kita udah nggak takut yang begitu-begitu tuh. Kita ini peperangannya value kok. Kita mau cari setan yang lebih elegan lah ya, yang lebih smart. Nggak mau setan yang ngesot, oke? Kita mau setan yang intelektualnya lebih, yang lifestyle-nya lebih kayak gitu tuh. Yang gaya hidupnya lebih, supaya apa? Kita kasih dampak. Kalau anak Tuhan masih takut dengan darkness, literally darkness, tempat yang gelap kita takut, tidur bobo sendiri mati lampu takut. Wah itu tuh payah banget tuh ya. Saya nggak mau ngomong yang begitu, itu udah lewat banget dah. Kalau masih takut juga, baca Alkitab yang rajin, doa yang rajin gitu aja. Nggak ada obatnya itu ya. Tapi kalau kita udah peperangannya value, itu lebih dahsyat dampaknya, oke? Tuhan adalah cahaya kehidupan kita. Jadi kita nggak bisa be the light in the darkness without God inside us. Nggak bisa. Kita mesti punya sumbernya, the source of light, yaitu Yesus di hidup kita. Kalau ada Tuhan bersama dengan kita, bos suruh kemana, ketemu klien siapa, meeting dengan siapa, jualan apa, kita nggak takut. Kita just do the best and see the result. Serahkan sama Tuhan. Tapi kan waktu ketemu kita nggak takut. Karena kita percaya kita punya Tuhan, Tuhan utus kita kemana, dagang apa, jualan apa, bisnis apa, bikin apa, oke. Just do it bersama-sama dengan Tuhan. Kita nggak takut sebab Dia adalah cahaya kehidupan buat kita. Yohanes 8 ayat yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, Akulah terang dunia, kata Yesus. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kalau ada Yesus bersama dengan kita, mau takut apa lagi sih sebetulnya ya nggak sih? Makanya tugas kita pertama-tama nih sebelum kita terjun dalam dunia, saya akan arahkan kita untuk ya kenal Tuhan kita dulu. Dekat sama Tuhan kita dulu, miliki pengalaman hidup bersama dengan Tuhan kita dulu. Itu yang jadi sumber kekuatan buat kita. Membuat kita nggak takut ketemu orang, membuat kita nggak minder meeting sama siapa. Karena kita punya Tuhan. Buat teman-teman saya kaya-kaya, aduh. Kalau saya nggak punya Tuhan mah bisa minder saudara. Tapi karena kita punya Tuhan dan saya punya value, ketemu sama mereka walaupun mereka kaya-kaya, lebih sukses, jauh lebih sukses daripada saya. Tapi mereka bisa respect dengan kita karena si Fandi ini, pastor kita, koko kita ini punya value yang mereka nggak punya. Jadi itu menjadi buat saya sih menjadi sebuah kekuatan. Makanya itu Tuhan ingatkan, pokoknya lu Fandi jangan sampai jatuh kayak mereka. Bergaul sama mereka, tapi jangan jatuh kayak mereka.
berteman sama mereka, tapi jangan serupa dengan mereka. Supaya perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan, mana satu saat kalau mereka tobat, ingat Tuhan lewat hidupmu. Sekarang kalau you sama mereka, kita mau bilang apa? Kalau bos nipu, kita juga nipu. Mau ngomong apa coba? Bos nyogok, kita juga ikut nyogok. Apa kelebihannya? Bos kita darkness, kita juga darkness gitu. Apa lebihnya? Nggak ada. Bos boleh nyogok, silakan. Kita nyogok nggak mau bos. Kita punya cara lain bos. Yang jujur bos. Bos bilang, lu nggak akan gol kalau nggak gitu. Nggak apa-apa bos, Tuhan akan tolong. Ada amin. Satu contoh ya, kemarin anak saya ada lomba di satu mall ya. Lomba 17 Agustusan, anak saya 6 tahun tuh. Lomba-lomba ada 20 anak lomba di depan panggung ya. Ya biasalah lomba bawa kelereng pakai sendok, bawa balon sama 2 temennya, lalu pukul-pukul bola pakai terong dan lain sebagainya. Mamanya ngomong gini, itu pensilnya pegang aja, lagi ada game ya, diikat pakai tali, ada pensilnya dimasukin ke dalam lubang tuh. Lubangnya dari botol, tau kan? Nah, mamanya ngomong gini, Shannon pegang aja itu pensilnya, nanti masukin dalam lubang, curang nggak? Curang, tapi namanya mama demi anak pengen menang ya. Kasih nasihat gitu, pegang aja pensilnya, masukin dalam lubang. Anak saya ngomong gini, nggak boleh mama. Curang mama. Mamanya kaget tuh. Itu cerita sama saya. Tuh si Shannon tuh, aku suruh pegang pensilnya, kagak mau, tuh anak jujur banget katanya. Saya sih bangga-bangga aja ya. Anak pendeta jujur ya puji Tuhan kan. Akibatnya kalah dia saudara. Akibatnya waktu tanding kalah. Sebab teman-temannya pada megang tuh. Anak kecil kan gak tahu aturan ya. Ada megang begini pokoknya. Dia masukin. Anak saya kalah saudara. Tapi saya sebagai papa lihat anak saya kalah, saya bangga tuh. Dia kalah dengan elegan, betul gak? Kalah elegan. Daripada menang dengan curang, dia kalah dengan elegan. Saya tahu anak saya punya value berbeda. Papa dunia aja bela tuh anak saudara. Dia boleh kalah, tapi habis kalah saya ajak beli mainan, saya ajak mandi bola. Main perosotan tuh. Lebih daripada hadiah yang panitianya kasih. Papa dunia aja mau kasih reward buat anaknya yang jujur. Apalagi Bapak di sorga. Jangan takut, amin. Kalau karena kita jujur, value kita beda, lalu kita kalah untuk sementara waktu. Hey, mata Tuhan enggak terpejam. Dia lihat apa yang kita lakukan. Papa dunia aja enggak tahan loh. Lama di saya, oke lah anak saya jujur kalah enggak dapat reward dari panitia. Gua kasih reward lebih daripada panitia. Saya kasih mainan, saya ajak dia main mandi bola. Sepuas-puasnya tuh. Happy enggak? Happy, karena dia jujur. Memang dia kalah, tapi papanya kasih kemenangan dengan cara yang lain. Memang kadang-kadang value kita beradu sama value dunia, kita bisa kalah in the first hand. It's okay. Tapi yang ketawa di akhir, dia pemenang yang sesungguhnya. Bilang sama-sama, saya punya Tuhan. Makanya dekat dulu sama Tuhan itu penting banget. Sebab Tuhan yang akan kasih kekuatan buat kita, supaya kita bisa lighten the dark. Menerangi dunia tanpa harus jadi sama gelapnya. Teman kita buat dosa, mau gimana saudara? Buat dosa ya, kita jangan tinggalin, justru kita mesti tetap temani. Bukan temani dosanya, tapi kalau dia kejeblok karena dosa pasti ada konsekuensi. Begitu dia kena konsekuensi, hey, I am here. Aku ada di sini. Jangan lari sama orang yang salah. Udah jatuh, lari sama orang yang salah. Kadang-kadang orang lagi buat dosa, saya juga nggak bisa nasehatin terus. Saya punya teman-teman kalau pas lagi buat dosa ya, apalah judi online kek atau apalah pokoknya lah, nggak bisa sebut lah sesuatu ya, banyak dosa pokoknya. Ya saya tahu mereka buat itu tuh. Saya liatin aja, kita nggak ikutan. Karena kan kita juga pendeta, orang tahu saya juga pendeta. Tapi mereka tahu dan saya happy-happy aja kalau orang cerita dosanya sama saya. Artinya dia terbuka gitu kan. Dan saya nggak mau menghakimi dosa orang. Tapi saya tahu setiap dosa punya konsekuensi, tinggal tunggu aja waktunya. Kalau dia udah kesandung akibat dosanya dan jatuh, kita mesti kasih helping hands buat dia. Bukan kita meneguhkan dosa dia, tapi justru kasih itu akan memulihkan orang yang jatuh dalam dosa. Amin. Jadi kita anak muda jangan biasa menghakimi orang ya. Jangan biasa, lu buat dosa, lu dunia, lu gak kebaktian, lu gak ikut Tuhan. Udahlah kita jangan punya mulut yang menghakimi. Kita mesti lebih mengasihi dan berbelas kasihan. Penghakiman itu hak Tuhan. Orang juga tahu buat dosa dia merasa nggak sejahtera, kok tahu. Kita jangan tambah-tambah susah hati dia,
Kita tunggu aja waktunya. Nanti waktu Tuhan akan tiba, kalau dia udah kepepet, udah jatuh, nggak bisa bangkit, anak-anak Tuhan datang untuk menerangi mereka, menolong mereka, membangkitkan mereka kembali. Amin. Oke, next ya. Tuhan adalah sumber kehidupan. Jadi bukan cuma Tuhan adalah cahaya kehidupan buat kita, dia juga sumber kehidupan buat kita. Untuk kita bisa menerangi kegelapan, ya kita butuh sumbernya dong. Ini lampu bisa nyala kayak begini kan ada sumbernya. Dia kalau nggak ada listrik nggak bisa nyala sendiri kan? Nggak bisa. Kita adalah bolam lampunya. Tapi kalau nggak ada listriknya, nggak ada sumbernya, ya mati terus-terusan. Tuhan adalah cahaya yang menerangi, dia juga adalah sumber yang memberikan kekuatan buat lampu bisa bercahaya. Kita adalah terang dunia, tapi kita nggak bisa bercahaya sendirian. Kita butuh Tuhan menerangi hidup kita. Ada sebuah ayat lagi kita baca ya. Dalam Kejadian 1 ayat yang ke-1 dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi it's all about God ya. To lighten the dark, we need the light, the source of light, yaitu Tuhan di hidup kita. Kejadian 1 ayat 1 adalah sumber. Sebelum ada ayat 2, ayat 3, sebelum ada kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, sampai Wahyu, dimulai dengan pada mulanya. Bilang sama-sama 2, 3, pada, diawali dengan Allah sendiri. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya God created time, langit, space, bumi, matters. Pada mulanya Allah ciptakan waktu, Allah ciptakan ruang, Allah ciptakan materi. Itu Tritunggal tuh sebetulnya tuh ya. Jadi kalau orang nggak percaya Tritunggal, dia mesti gali Kejadian 1 ayat 1. Ini dalam banget nih, ini mesti sebuah tesis buat saya tuh. Jadi kalau mau bahas mengenai the Trinity, ini the Trinity of the Trinities. Allah menciptakan waktu, pada mulanya kan waktu, Allah menciptakan langit, space, itu langit tuh angkasa tuh nggak ada ujungnya tuh. Borderless space, nggak ada ujungnya, dan matters. Allah ciptakan bumi. Itu dari Trinity aja ya. Time aja punya Trinity-nya sendiri tuh. Time ada past, ada present, ada future. Buang satu, nggak bisa kan? Kita nggak bisa buang past, cuma terima present and future, nggak bisa. Time ada past, present, and future. Space ada length, width, height. 3 dimensi. 2 dimensi, gepeng dong ya. 4 dimensi, ngawang-ngawang. Jadi semua space itu ada panjang, lebar, tinggi. Itu the trinities of the Trinity juga. Kemudian matters, ada liquid, gas, solid. Semua benda pasti ada liquid, gas, dan solid. Pasti ya. Jadi satu ayat ini aja udah mewakili I am the source, kata Tuhan. The Trinity is the source of all trinities. Allah itu emang sumbernya sih. Kejadian 1 ayat 2 dan 3, bumi belum berbentuk, kosong dan gelap gulita. Saya mau tanya, kenapa ada gelap? Siapa yang ciptakan gelap? Allah itu ya, bukan cuma ciptakan terang loh. Gelap pun berasal daripada Dia sebetulnya. Alkitab bilang God created good and evil. Loh Allah kita jahat dong ciptakan gelap. Bukan ciptakan gelap, itu konsekuensi of the light. Kalau ada light, maka konsekuensinya ada dark. Gitu udah pasti. Kalau ada putih, konsekuensinya ada hitam. It's just about consequential. Nggak usah diciptakan juga ada dengan sendirinya. Kalau Allah ciptakan light, lightnya mati ya dark, ya nggak? Nggak usah diciptakan, nggak usah. Cukup ciptakan light, maka dark akan ada di situ. Anda jalan ke arah matahari ya, itu bayangan siapa yang ciptain sih? Kalau kita jalan, matahari di sana gitu kan, ini matahari, saya jalan, kan di belakang saya ada bayangan tuh. Emang saya ciptakan tuh bayangan? Gue bikin bayangan gue gitu kah? Itu ada dengan sendirinya karena I'm walking toward the light gitu loh. Karena ada light, maka ada darkness. Karena ada cahaya menerangi saya, maka otomatis ada gelap. Yang bikin siapa? Menurut saya, ya Tuhan juga yang ciptakan tuh bayangan, ya nggak sih?
Masa itu bayangan itu setan tuh. Enggak dong. Masa itu bayangan setan yang bikin? Enggak. Jadi saya bilang, kalau saya punya terang, I'm not afraid of my shadow. Dengan gelap saya nggak takut. Karena apa? Aku ini hidup karena terangnya Tuhan. Bayangan ada dengan sendirinya. Waktu Allah menciptakan gelap gulita yang memang ada konsekuensinya. Maka Allah berfirman, jadilah terang. God created light to overcome the darkness. Allah ciptakan, and then lalu terang itu pun jadi. Terang itu menaklukkan kegelapan, dan terang itu menciptakan 7 hari mujizat. Di sini kuncinya saudara. Nih, setelah Allah ciptakan daratan, Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan ya. Setelah Allah ciptakan lautan atau air, Allah ciptakan ikan. Setelah Allah ciptakan cakrawala atau langit, Allah ciptakan burung. Jadi kita melihat ada sebuah mekanisme ketergantungan antara setelah diciptakan yang warna hitam dengan maka diciptakanlah yang warna merah. Allah selalu ciptakan yang hitam dulu nih. Ini bukan berarti darkness ya, ini cuma warna doang untuk membedakan. Jadi Allah selalu bikin daratan dulu, tanah dulu, baru ciptakan tumbuhan. Allah bikin lautnya dulu, air, baru Allah ciptakan ikan. Allah ciptakan cakrawala atau langit, baru Allah ciptakan burung. Allah mau kasih pesan begini nih. Daratan, nggak ada tumbuhan, nggak ada masalah. Cuma daratan tandus aja. Ada masalah? Nggak ada masalah. Tapi kalau tumbuhan nggak ada daratan, masalah nggak? Mau ditanam di mana itu pohon? Di langit, nggak mungkin. Lautan, air, nggak ada ikan, nggak ada masalah tuh. Nggak ada masalah. Saya punya kolam, nggak ada ikannya, nggak ada masalah. Tetap kolam tuh. Tapi ikan kalau nggak ada air, mampus, mati, koit, nggak bisa. Cakrawala langit, nggak ada burung, nggak ada masalah tuh. Lihat ke langit, kosong aja, nggak ada burung, cuma awan, nggak ada masalah. Tapi kalau burung nggak ada awan, mau terbang di mana? Dalam laut. Kan nggak mungkin. Lalu Allah ngomong gini, Allah sang pencipta ada dulu, baru Allah ciptakan manusia hari yang ke-6. Allah mau kasih pesan begini nih, Allah nggak ada manusia, nggak ada masalah. Listrik, nggak ada lampu, nggak ada masalah. Tapi manusia, nggak ada Allah, masalah. Bolam dipasang, nggak ada listriknya, masalah nggak? Masalah. Mau nyala dari mana? Makanya untuk punya kemampuan to lighten the dark, kita mesti dekat banget sama Tuhan kita. Sebab dialah cahaya kehidupan, dia juga sumber kehidupan. Karena emang kita suka bingung ya, ke depan tuh mau kayak gimana. Kalau kita bingung ke depan mau kayak gimana, sebenarnya ya dekat-dekat sama Tuhan aja dah. Ada amin? Saya kasih sebuah ilustrasi sederhana. Ini saya pernah bawain di ibadah umum nih. Des, bantu aku Des. Depan. Kalau nggak salah saya bawa. Ada nih. Senjata sini. Kacamata dibuka. Bisa lihat nggak? Oke. Nah. Anggap kita ada dalam sebuah ruangan ya. Yang nyala kayak begini kan nggak ada masalah dong ya. Tiba-tiba mati lampu, jadi gelap. Terus karena mati lampu kan blackout. Des boleh pakai. Ini ilustrasi aja ya. Kelihatan? Enggak. Nah, ini adalah bangsa yang jalan dalam kegelapan. Kalau kita ajak jalan, kemudian putar-putar, kanan, kiri, kanan, kiri, depan, belakang, putar lagi ke samping, tembok, ada jurang awas. Nah, kalau udah kayak begini, kalau saya lepas, Des bisa sesat tuh maju. Itu suara mencelakakan. Nah kalau lepas begini, you bisa kembali ke bangkumu nggak? Nggak bisa. Ini adalah bangsa yang jalan dalam kegelapan. Kita juga kayak begini kok sebetulnya. Kita juga nggak tahu masa depan kayak apa, betul nggak sih? Ke depan jodoh kita siapa? Kalian masih muda, mungkin nggak tahu. Ke depan keuangan kayak apa, kita juga nggak tahu. Ke depan anak-anak kita berapa, kayak gimana, kita juga nggak tahu. Kapan kita mati, kita juga nggak tahu. Jadi orang itu lihat ke masa depan itu kayak darkness. Nah, sama kayak Des yang ditutup matanya kayak begini nih. Nggak bisa lihat apa-apa.
Mau maju salah, mau mundur salah, takut jatuh, takut kejeduk, takut segala macam. Tapi kalau tiba-tiba ada orang ngomongin, hey bro, you nggak bisa lihat, tapi aku punya lampu. Dan aku tahu di mana tempat duduk kamu. Kalau Des ketemu orang yang punya lampu, bisa lihat jalan dan tahu jalan, kan tugasnya sebenarnya adalah dekat-dekat aja ya nggak sih? Pinjam tangannya, nempel aja dua-duanya. Nah ikut aja kan? Karena yang di depan ini bisa lihat, nggak ditutup matanya. Des bisa lihat nggak? Nggak bisa. Kenapa ikut? Ini namanya walking by faith, oke? Nama hidup dengan iman yang kayak begini nih. Sekarang kalau kita kayak brother Des kita matanya gelap, tapi kan kita punya Yesus sebagai sumber kehidupan, cahaya kehidupan. Apa yang kita takutkan? Ikutin aja. Betul nggak? Kan Tuhan kita Tuhan yang baik. Tidak mungkin menyesatkan kita. Alkitab bilang masa depanmu sungguh ada. Harapanmu tak akan hilang. Rancanganku bagimu damai sejahtera bukan kecelakaan. Untuk memberikan pada kamu masa depan yang penuh dengan harapan. Nanti sampai pada sebuah titik, baru Tuhan akan ungkapkan sesuatu. Boleh dilepas tangannya, boleh dibuka kacamatanya. Sampai juga ke tempat duduknya. Puji Tuhan. Ya, tepuk tangan dong buat brother kita itu ya. So, jadi kita ini ikutin Tuhan aja. Makanya nggak bisa nggak teman-teman sekalian, you need Jesus, I need Jesus. Setiap kita butuh Yesus. Supaya dalam kegelapan kita, melewati kehidupan yang penuh ketidakpastian, biar Tuhan menerangi hidup kita lebih dulu. Supaya kita yang dituntun sama Tuhan, kita bisa tuntun orang di belakang kita juga. Yang sama-sama gelapnya. Kan kalau dari tadi misalnya ada 5-10 orang sama-sama, dia ditutup matanya kayak begini, tapi dia udah ikut saya di depan, kan dia akan ngomongin, yang di belakang ikut aku, yang di depanku bisa lihat, ya enggak? Oh yang di belakang yang gelap-gelap, yang bingung, ikut gue, depan gue tahu jalan, kan gitu. Kita juga sama, ngomong sama orang dunia, hey ikut aku, follow me because I follow Jesus. Ikutlah aku, sebab aku ikut Yesus. Yesus nggak mungkin menyesatkan aku. Kalian juga tidak akan disesatkan. Ada amin? Yang ketiga, ya Tuhan jalan kehidupan. Dari ilustrasi tadi tuh, jalannya aja bersama-sama dengan Tuhan. Yohanes 14 ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesuslah jalan yang benar, yang akan membawa kita masuk ke dalam kehidupan yang sesungguhnya, baik masa kini maupun masa depan yang akan datang. So, ikutin aja. Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita buat kakiku dan terang buat jalanku. Makanya nggak bisa enggak lah anak-anak Tuhan, you must read your Bible. Kadang di medsos ada seliweran pendeta tuh yang ngomong, Alkitab nggak pernah mencatat katanya. Kita suruh baca Alkitab. Saudara, ada ratusan ayat tuh yang bicara tentang baca Alkitab tuh ya. Mungkin she need to read the Bible again. Karena banyak banget tuh, baca Alkitab, baca Taurat, baca Alkitab, baca Taurat. Kalau Anda diajar nggak usah baca Alkitab, merenungkan Alkitab itu bahaya banget loh. Merenungkan apa yang Anda nggak pernah baca itu Anda menghayal namanya. We need to read the Bible. Baca aja belum tentu paham, apalagi nggak baca, ya nggak sih? Saya 25 kali sudah baca Alkitab selesai, saudara. Tahun ini saya agak slow. Setahun selesai, saya mau bikin 2 tahun selesai hari ini. Dulu setahun selesai. Karena suka membaca, nggak ada masalah buat saya baca gitu ya. Tapi saya mau agak slow down tahun ini. 1 Alkitab 2 tahun saya mau bikin selesai. Bacanya pelan-pelan. Supaya saya lebih banyak perenungan. Ya, kita kalau nggak pernah baca, apa yang kita mau renungkan coba siang dan malam? Nggak bisa, makanya teman-teman yang masih muda ya, please read your Bible. Bacalah Alkitabmu, mau Alkitab tertulis, oke. Mau yang di handphone masing-masing juga oke. Karena firman Tuhan itu pelita buat kaki kita. Yang akan menerangi jalan hidup kita. Sama kayak tadi tuh brother kita tuh. Kalau punya firman Tuhan kan kayak kita orang buta dituntun sama orang yang lihat, ikutin aja. Kadang-kadang kita juga nggak tahu Tuhan pimpin kemana, tapi kita percaya pimpinan Tuhan, jalan, kebenaran, dan kehidupan. Nggak mungkin salah. Amin. Jadi apapun yang jadi tantangan kalian jangan takut.
Do not be afraid of the darkness. Ingat, Yesus adalah the light of the world. You are the light of the world. Kita semua adalah cahaya buat dunia ini. Bukan karena kita bercahaya dari diri kita, bukan. Tapi kita punya Yesus sebagai sumber yang menerangi hidup kita, membuat hidup kita bisa menerangi juga orang banyak. Lihat ke masa depan, banyak sekali ketidakpastian, of course. Tapi jangan takutlah, kita tetap punya Tuhan di hidup kita. Tuhan juga akan menerangi dark moment di hidup kita ya. Tiap kita juga punya dark side kok hidup kita nih, ada gelapnya masing-masing. Tuhan juga mesti menerangi hidup kita. Tuhan juga mesti lighten our darkness. Supaya setelah kita mengalami kebaikan Tuhan, kita bisa lighten juga someone else's darkness. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Jangan takut dengan kegelapan, sebab terang itu menaklukkan kegelapan. Follow Jesus. Jangan lupakan Tuhan. Dialah cahaya kehidupan, dialah sumber kehidupan, dia juga adalah jalan kehidupan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Puji nama Tuhan, haleluya. Kita tundukkan kepala kita semua, kita akan doa sama-sama. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang menjadi cahaya buat kehidupan kami. Thank you very much. Terima kasih banyak Tuhan. Untuk kehidupan yang Engkau terangi sampai dengan hari ini. Engkaulah cahaya di tengah-tengah setiap kegelapan hidup kami. Di tengah segala kegelapan yang kami masih harus alami. Di tengah segala kegelapan yang masih harus kami hadapi. Kami tidak Kau tinggalkan sendirian. Kami ada dalam dekapan tuntunan pimpinan daripada Tuhan, dan firman-Mu akan menerangi setiap jalan kehidupan kami. Bapa di sorga, Engkau yang sudah menerangi hidup kami, kiranya Engkau pun akan memakai hidup kami untuk menjadi terang buat lingkungan kami, buat teman-teman kami, buat keluarga kami, dimanapun kami berada. Kami ada di tengah dunia yang gelap, bukan supaya kami jadi ikut gelap, tapi supaya kami bisa bercahaya. Karena di tempat yang sangat gelap, sedikit saja cahaya itu menjadi sangat-sangat signifikan. Maka doa kami adalah Tuhan, terangilah kehidupan kami sebagai anak-anak muda-Mu ini. Supaya dalam terang-Mu kami bisa menerangi, to lighten the dark. Menerangi kegelapan yang ada dalam dunia, sehingga dunia bisa melihat ada Yesus Kristus di kehidupan kami. Ada Yesus Kristus dalam setiap langkah hidup kami. Dan mereka bisa melihat dengan kasat mata perbuatan tangan Tuhan yang hebat. Dan pada akhirnya setiap lidah akan mengaku dan lutut bertelut menyembah Tuhan Sang Cahaya Kehidupan. Berkati kami semua ya Tuhan. Masa depan kami yang penuh dengan kegelapan, kiranya cahaya Tuhan akan menerangi sedikit demi sedikit. Sehingga ketika kami berjalan ke masa depan, firman-Mu itu sungguh-sungguh membuka jalan, menerangi jalan. Dan menerangi setiap langkah kaki kami. Kami enggak takut dengan ketidakpastian, kami enggak takut dengan segala kemungkinan, kami enggak takut dengan kegelapan. Sebab terang Tuhan ada bersama dengan kami, dan terang itu berkuasa atas kegelapan. Kami serahkan tubuh, jiwa dan roh kami dalam tangan Tuhan, studi kami, pelayanan kami, pekerjaan kami, perjodohan kami, pergaulan kami, bahkan masa depan kami semua, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan, Kau tuntun kami sampai semua kehendak-Mu yang terbaik itu terjadi dan digenapi dalam hidup kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.